ada good news. Senang banget nih, kenapa? Oh iya, kan good news harus happy ya. Kayak ini Gimana, senyumnya gimana? Riko, asik. Wah. Keep smile. Tahu nggak? Ini kemarin kan Rika minggu kemarin nih. Iya. Rika doain papanya Riko. Nah, udah sembuh loh. Siapa dulu dong yang doain? Duh. Rika gitu Duh. loh. Go Rika. Duh. Bentar. Wait. Apa sih? Ingat. Iya, ini kan doanya Rika, tapi itu kan semua pekerjaannya Tuhan. Kita ini hanya sebagai alatnya Tuhan. Nggak boleh sombong kayak tadi. Oh iya. Ya udah deh. Iya. Ya udah, kita sambut teman-teman kita nih. Salam dulu nih. Oke. Shalom. Welcome to Kids Rocky Kingdom Kids. Masih dengan bulan ini dengan tema Boldness for the King. Keberanian untuk sang raja. Nah, dari tema Zoom kita ada judulnya. Kalau yang minggu ini apa, Kak? Minggu ini kita akan belajar tentang tanda dan mujizat Tuhan menyertai. Yes! So, before we continue worship, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan ya, jangan jalan-jalan. Dan pakai pakaian yang rapi nih, kayak Riko dan Rika. Asik. Dan yang kedua, when praising God, you have to be enthusiastic. Itu artinya teman-teman semua berdiri, bernyanyi, dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak ya. Yes, yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids, kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang masih duduk, bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita maunya dari awal lebih sungguh-sungguh lagi, katakan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me.
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala yang baik ada pada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati kami Tuhan. Biarlah firman ini bisa tertanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom Rocky, apa kabar adik-adik semuanya? Tetap taat dan setia kepada Tuhan ya. Wah, ada yang sudah mulai sekolah onsite. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, saatnya kita sekarang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo, konsentrasi semuanya. Fokus. Duduk yang tenang ya dan dengarkan baik-baik, kita belajar bersama-sama. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus melakukan misinya di dunia ini, ia menggenapi rencananya melalui kedatangannya ke dunia ini. Maka tibalah saatnya Tuhan Yesus kembali ke sorga di tempat kemuliaannya. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia menyampaikan apa yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pesan-pesan dari Tuhan Yesus yang akan menguatkan murid-muridnya dan kepada semua umat yang percaya di sepanjang masa. Kita baca bersama-sama di kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adik-adik Rocky, ada yang masih ingat enggak ya? Berita Injil itu apa? Masih ingat? Ya, berita Injil itu adalah kabar baik, kabar kesukaan. Jadi ketika kita menyampaikan berita Injil, itu sama dengan kita sedang menceritakan kabar baik, kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu tentang kedatangan Yesus Kristus. Apa sih isi berita Injil itu? Isi berita Injil itu mengenai kehidupan Yesus, pengajarannya, kematiannya, dan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian. Untuk apa? Untuk keselamatan manusia, keselamatan adik-adik Rocky, kakak, papa, mama, kita semuanya. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke
seluruh penjuru. Wah, adik-adik, perintah ini juga dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Bahkan tidak hanya mereka, perintah ini juga buat kita semuanya, semua murid-murid Tuhan Yesus, termasuk adik-adik Rocky, kakak, papa, mama, kita semuanya adik-adik. Jadi tentunya menyampaikan berita Injil ini bukan saja tugas Pak Pendeta, tapi semua yang menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Oh iya, bagaimana caranya menyampaikan berita Injil? Adik-adik ya, masih ingat pelajaran itu? Masih ingat? Tahu nggak apa? Ya, adik-adik bisa menceritakan berita Injil dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada papa mama, kepada adik, kakak, opa, oma, om, tante, keluarga, bahkan teman-teman juga loh. Adik-adik bisa menceritakan. Ceritanya bagaimana? Ceritanya tentang Tuhan Yesus mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dan tentunya kita harus berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, minta kepada Tuhan supaya dikasih hikmat, agar Tuhan kasih hikmat dan diberikan pertolongan oleh Roh Kudus supaya kita dapat menyampaikan berita Injil tentunya. Dan tahukah adik-adik bahwa seperti janji Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada Barnabas dan Paulus, saat itu Tuhan sertai dengan tanda dan mujizat. Wow, itu juga berlaku buat kita semuanya. Jadi waktu kita menyampaikan berita Injil, maka tanda dan mujizat itu juga menyertai dalam kehidupan adik-adik Rocky, kakak dan juga papa mama loh. Kalau begitu, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu maksudnya apa ya? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan murid-muridnya, menguatkan dan meneguhkan Paulus dan Barnabas, menguatkan dan meneguhkan kakak, adik-adik Rocky dan juga papa mama semuanya, bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, Tuhanlah yang menyuruh, mengutus murid-muridnya, mengutus kita untuk memberitakan Injil. Dan itu berarti Tuhanlah yang bekerja untuk menyatakan Injilnya. Tapi tentu saja Tuhan memakai kita. Tentunya Tuhan juga memakai adik-adik Rocky, memakai Paulus, memakai Barnabas, memakai murid-muridnya, memakai semuanya kita yang percaya kepada Dia untuk menjadi alat, menjadi saluran berkat kita supaya bisa menyatakan firman-Nya dalam hidup ini kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Jadi ingat baik-baik, kita tidak boleh juga, nggak boleh sombong atas firman Tuhan, berita Injil yang kita sampaikan, yang kita beritakan. Misalnya adik-adik waktu itu sedang mendoakan yang sakit, kemudian puji Tuhan sembuh. Wah, adik-adik ingat, nggak boleh sombong. Wah, itu karena saya yang mendoakan, itu karena saya loh. Ingat baik-baik, kita adalah alatnya Tuhan. Yang bekerja itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong dengan hal tersebut. Sebab Tuhanlah yang bekerja, itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Ingat baik-baik ya. Nah, juga kakak mau ingatkan buat adik-adik, tapi jangan berkecil hati juga jika waktu adik-adik menyampaikan berita Injil, waktu mendoakan orang lain atau mau melayani Tuhan, kemudian adik-adik dihina, diejek, direndahkan karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan berkecil hati. Ingat selalu bahwa kita tak boleh takut untuk melakukan kebenaran Tuhan loh. Memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Jangan malu dan jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan turut bekerja bersama kita untuk meneguhkan firman yang diberitakan di dunia ini. Jadi
Selalu ingat, adik-adik Rocky, setiap orang percaya dipanggil untuk berani menyampaikan berita Injil. Dan Tuhanlah yang bekerja menyatakan Injilnya. Tetapi tentunya Tuhan memakai kita, kakak, adik-adik Rocky, papa, mama, murid-murid Tuhan Yesus, untuk menjadi saluran atau alat untuk menyatakan firman-Nya di dalam dunia ini. Haleluya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik, yuk kita berdoa bersama-sama. Bersyukur buat keselamatan, kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita memohon pertolongan-Nya supaya memampukan kita dengan berani menyampaikan berita Injil, dengan berani bersaksi, berani melayani Tuhan. Dan percayalah, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang kami sungguh nikmati Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyatakan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memberikan roh keberanian buat kami menyampaikan berita Injil, bersaksi. Kami mendoakan orang lain, kami melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau menyertai kami, maka tanda dan mujizat juga akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memperhatikan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku akan firman Tuhan yang berani menyampaikan berita Injil, berani bersaksi, berani mendoakan orang lain, berani melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terus bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhanlah yang bekerja menyatakan Injilnya. Tetapi Tuhan memakai kita menjadi saluran atau alat untuk menyatakan firman-Nya di dalam hidup ini. Jangan berkecil hati jika kita dihina, direndahkan karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut untuk melakukan kebenaran Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan turut bekerja bersama kita untuk meneguhkan firman di dunia ini. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini untuk kelas kecil dan kelas besar terdapat di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, Mereka tidak akan mendapat celaka. mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Wow, mudah kan adik-adik? Ayo kita ulangi bersama-sama ya dengan bantuan Kak Ruth. Oke, let's go. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini Tanda-tanda ini akan menyertai menyertai orang-orang yang percaya. orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan Mengusir setan-setan demi namaku. demi namaku. Mereka akan berbicara Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. yang baru bagi mereka. Mereka akan Mereka akan memegang ular. memegang ular. Dan sekalipun Dan sekalipun mereka minum mereka minum racun maut, racun maut, mereka tidak akan mereka tidak akan mendapat celaka. mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya Meletakkan tangannya atas orang sakit atas orang sakit dan orang itu dan orang itu akan sembuh. akan sembuh. Oke, kita ulangi satu kali lagi. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini Tanda-tanda ini akan menyertai akan menyertai orang-orang yang percaya. orang-orang yang percaya. Mereka
mereka akan mengusir setan-setan mengusir setan-setan demi namaku. demi namaku. Mereka akan berbicara Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. yang baru bagi mereka. Mereka akan Memegang ular dan sekalipun mereka minum mereka minum racun maut, racun maut, mereka tidak akan mereka tidak akan mendapat celaka. mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit atas orang sakit dan orang itu dan orang itu akan sembuh. akan sembuh. Selamat menghafalkan. menghafalkan. Ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Yes. Kakak-kakak mau ajak adik-adik semuanya, ayo kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami belajar untuk tidak takut untuk melakukan kebenaran-Mu ya Bapa, karena kami percaya Kau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami satu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan senantiasa sertai, Tuhan berkati, damai sejahtera kami, Tuhan doakan untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan juga berikan pada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang sakit, memberikan kesembuhan dan juga memberikan kemampuan untuk para medis dalam menangani COVID. Tuhan Yesus, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua kakak-kakak Rocky Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, berkati juga apapun yang mereka perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua adik-adik Rocky dimanapun mereka berada. Tuhan, kalau sebentar mereka akan memulai pembelajaran tatap muka, penyertaan-Mu nyata buat mereka Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua adik Rocky dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan untuk papa mama Tuhan dalam pekerjaannya mereka dan kesehatan mereka. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan berkesetuhan Roh Kudus menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Aduh, kenapa nih Kak? Ya ampun. Oleng-oleng kapten, oleng-oleng. Wah, iya. Wah, setelah mendengarkan firman Tuhan Ya. tadi, apa yang teman-teman pelajari? Temanya dulu dong Rika. Hari ini Boldness. kita belajar tentang boldness for the king. king. Keberanian untuk sang raja, Tanda. yaitu Yesus Kristus. Tanda dan mujizat Tuhan menyertai. Yes. Apa nih yang teman-teman semua pelajari? Ya. Kalau Riko apa? Kalau Riko belajar jangan berkecil hati jika kita dihina, direndahkan karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Wah, bener banget itu Riko. Kalau Rika bagaimana Kalau Rika nih? juga belajar kalau kita semua gak boleh takut untuk melakukan kebenaran Tuhan sebab Tuhan Menyertai kita. menyertai kita dong pasti. Yes, dan kita ada di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye. Bye 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 bye.